Zhuo Tianzeng memandang Tuan Xi yang muncul dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, dengan jelas terlihat rasa jijik di matanya. Karena di matanya, Tuan Xi sama sekali tidak terlihat seperti seorang master, dan auranya sangat lemah hingga hampir tidak ada. Orang seperti ini bisa diinjak-injak oleh biksu manapun. Kalian pasti tahu kalau kemunculan orang yang benar-benar kuat bisa menyebabkan kekosongan bergetar bahkan seluruh kekosongan runtuh. Tapi penampilan Tuan Xi sangat bersahaja, seolah-olah dia muncul tiba-tiba, dan bahkan tidak ada jejak fluktuasi aura di sekitarnya. Luota memandang Tuan Xi, mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Apakah Anda orang kuat di belakang Chen Ping?" Tuan Xi mengabaikannya dan bahkan tidak melihat ke arah Narota. "Apakah wilayahmu membaik lagi?" Tuan Xi memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengangguk, "Kali ini saya telah meningkatkan dua alam kecil pada saat yang sama." "Terlalu lambat, masih terlalu lambat." Tuan Xi menggelengkan kepalanya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, "Sumber daya yang saya perlukan untuk meningkatkan wilayah saya 10 atau bahkan 100 kali lipat dari sumber daya orang lain, jadi sumber daya yang dibutuhkan Chen Ping untuk meningkatkan levelnya terlalu besar, jadi dapat dimengerti jika levelnya lambat untuk ditingkatkan. Jika kamu tidak dapat menemukan sumber daya, ambillah. Apakah kamu masih ingin menjadi orang suci?" Tuan Xi bertanya. Chen Ping tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Selama dia berada di alam surgawi, dia benar-benar tidak berpikir untuk mengambil sumber daya orang lain. "Seringkali, saya pasif, seperti aliansi iblis yang menggunakan persembahan ratusan tahun untuk memburu saya. Aku benar-benar bisa berbalik dan merebut sumber daya aliansi penyegel iblis dimanapun. Bagaimanapun, kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh surga dan dunia manusia, dan Chen Ping dapat menyerang tempat-tempat di mana aliansi penyegel iblis lemah." Xiao Yuanshan dan yang lainnya mendengarkan kata-kata Tuan Xi dan sejenak tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada salahnya mendidik Chen Ping untuk merebut sumber daya, meskipun dalam lingkungan seperti dunia surga dan manusia, di mana yang lemah adalah yang terkuat dan kekuatan dihormati. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak baik. Jika Anda ingin merebut sumber daya, Anda juga perlu melihat apakah Anda memiliki kekuatan. Luota mendengus dingin, dan benar-benar meninju Tuan Xi. Ketidaktahuan Tuan Xi terhadap dirinya telah membuat marah orang ini. Ledakan. Dengan pukulan ini, dunia langsung menjadi gelap, dan angin kencang yang menakutkan menyelimuti semua orang. Semua orang merasa tercekik. Tidak hanya itu, di bawah hembusan angin, bahkan para guru Mahayana pun membungkuk satu demi satu, dan banyak yang langsung berlutut di tanah, tidak mampu berdiri. Ini hanya satu pukulan, dan pukulan ini membuat banyak orang kuat di dinasti Xiao menundukkan kepala dan bahkan berlutut di tanah. Kekuatan penghancur seperti ini membuat semua orang di dinasti Xiao langsung patah hati. Ekspresi Chen Ping juga berubah drastis, dan tubuhnya memancarkan aura tak berujung, menahan angin tinju Luota. Tetapi meski dengan seluruh kekuatannya, Chen Ping masih merasa sedikit kehabisan napas. Pada saat ini, Tuan Xi memandang Chen Ping dan melambaikan telapak tangannya dengan lembut. Ini seperti mengusir nyamuk. Ledakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, angin tinju yang menakutkan itu menghilang seketika. Melihat Narota, dia tidak bergerak seperti patung saat ini, dan tubuhnya masih dalam posisi meninju. Luo memuja, Luo memuja. Zhuo Tianzeng melihat ini dan berteriak dua kali dengan tergesa-gesa, tetapi Naluota tetap tidak bergerak. Zhuo Tianzeng melangkah maju dan dengan lembut mendorong Luota. Hanya dengan sedikit dorongan ini, tubuh besar Lota langsung berubah menjadi bubuk dan tertiup angin. Lota menghilang menjadi abu. Jadi semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, pikiran mereka menjadi kosong. Terutama orang-orang di aliansi penyegel iblis semuanya tercengang, mata mereka hampir keluar. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tersisa, benar-benar musnah. Hanya dengan lambaian tangannya, orang itu hilang.
Tubuh Zhuo Tianzeng gemetar, dan semua orang di Dimensi Ling Alliance juga gemetar, dan beberapa bahkan celananya basah. Ini sangat keterlaluan. Lota ini adalah makhluk yang unggul di mata mereka. Ditepis seperti lalat, Xiao Yuanshan juga melebarkan matanya dan tidak bisa berpikir, sial, itu luar biasa. Sebagai kaisar dinasti Xiao, dia memiliki tubuh setinggi 95. Saat ini, Xiao Yuanshan tidak punya pilihan selain menggunakan kata-kata kotor untuk mengekspresikan suasana hatinya saat ini. Tak tertandingi di dunia, tak tertandingi di dunia. Tuan Wuliang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, suaranya bergetar. Orang lain di dinasti Xiao berlutut di tanah satu demi satu. Kali ini mereka berlutut, bukan karena tekanan, tetapi karena mereka sangat terkesan oleh Tuan Xi. Tidak ada yang menyangka bahwa pria parubaya ini, yang sepertinya tidak bernafas sama sekali, bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Gelombang cahaya. Pernyataan yang meremehkan seperti itu menyebabkan guru tertinggi Mahayana menghilang menjadi abu. Di mata orang lain, biksu Mahayana ini bahkan bukan seekor semut. Kalian pasti tahu kalau di dunia para dewa dan manusia, para empu Mahayana ini sudah dianggap yang terkuat di antara yang kuat. Para biksu puncak di alam Mahayana adalah mereka yang berada di puncak menara. Hampir tidak ada seorang pun yang pernah melihat keberadaan biksu di alam abadi. Namun di mata mereka, keberadaan di puncak menara musnah seperti semut. Kejutan semacam ini, dampak semacam ini, membuat orang-orang kuat di dinasti Xiao ini tanpa sadar berlutut. Bahkan pangeran seperti Xiao Feng dan Xiao Jian sama sekali tidak merasa bahwa mereka mulia, tetapi berlutut di tanah dengan tulus. Mereka telah berlatih sepanjang hidup mereka dan merasa sangat luar biasa ketika mencapai alam Mahayana. Namun di mata orang lain, mereka semua hanyalah semut. Bahkan Guru Wuliang, yang pernah menjadi manusia di surga, sedang berlutut dengan hormat saat ini. Mengatakan bahwa orang lain di dinasti Xiao semuanya adalah katak di dalam sumur, mereka belum pernah melihat guru sejati atau melihat dunia. Tetapi Guru Wuliang, sebagai makhluk abadi dari surga tingkat keempat, juga telah melihat orang-orang yang berkuasa. Tapi ini adalah dunia surga dan manusia, ditekan oleh formasi besar langit dan bumi, dan semua orang di surga terjebak di sini. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak orang yang terperangkap di surga dan dunia manusia, kekuatan mereka menurun. Kekuatan Master Wuliang sendiri telah menurun hampir setengahnya. Tetapi melihat Tuan Xi, meskipun Tuan Xi juga abadi di langit dan bumi, bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan yang luar biasa di bawah tekanan formasi langit dan bumi di surga dan dunia manusia. Tampaknya Tuan Xi berkali-kali lebih kuat dari Tao Wuji. Disinilah Guru Wuliang sangat terkejut. Zhuo Tianzeng gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa memang ada orang kuat di belakang Chen Ping. Dan itu sangat kuat. Pertama-tama, seberapa hebatkah Lota? Tidak bisakah kamu membunuh lawan dengan satu pukulan? Dengan satu pukulan, tidak terjadi apa-apa pada orang lain, tapi dia sendiri musnah menjadi abu. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Zhuo Tianzeng memimpin banyak master dari Dimensi Ling Alliance untuk berlutut. Ini adalah bentuk berlutut dalam doa. Mereka berhasil bertahan hingga saat ini dan telah berkultivasi ke alam Mahayana. Tuan Xi, kami tidak bisa mengampuni mereka. Orang-orang ini sangat jahat. Mereka bahkan menggunakan pengorbanan 100 tahun untuk memburu saya. Saya hampir dibunuh oleh mereka. Chen Ping berkata pada Tuan Xi. Akhirnya, Tuan Xi mengambil tindakan. Dia harus menghancurkan aliansi penyegel iblis, agar Chen Ping lebih santai. Ketika Zhuo Tianzeng mendengar ini, dia tiba-tiba berkeringat dingin, jangan bunuh aku bersedia mengabdikan 100 tahun untuk beribadah. Setelah mengatakan itu, Zhuo Tianzeng mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke depan Chen Ping. Orang kuat lainnya dari Dimensi Ling Alliance juga mengeluarkan semua sumber daya mereka dan melemparkannya ke kaki Chen Ping. Selama mereka bisa bertahan,
mereka rela menyumbangkan seluruh sumber dayanya. Chen Ping melihat sumber daya di kakinya dan langsung sangat gembira. Dengan sumber daya ini, dia dapat sepenuhnya meningkatkan wilayahnya. Tapi begitu sumber daya diperoleh, orang akan tetap terbunuh. Tuan Si, jika Anda memberi kami sumber daya, kami akan membunuh orang. Chen Ping membujuk Tuan Si. Persetan, Zhuo Tianzeng dan yang lainnya memandang Chen Ping dan mengutuk dalam hati. Mengingat semua sumber daya yang ada, mengapa kita tidak bisa meninggalkan jalan keluar? Tuan Si tidak mengatakan apa-apa, tetapi perlahan mengulurkan telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut ke arah Zhuo Tianzeng dan yang lainnya. Ketika Zhuo Tianzeng dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka menjadi pucat dan tidak bergerak. Mereka tahu bahwa cengkeraman lembut Tuan Si dapat membunuh mereka. Ketika Tuan Keishi memegangnya, kekosongan mulai bergetar. Segera nafas halus yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul. Semua orang memandang Tuan Si dengan bingung. Terutama Zhuo Tianzeng dan yang lainnya, mereka awalnya mengira mereka pasti akan mati. Tetapi siapa yang tahu bahwa Tuan Si sepertinya tidak menargetkan mereka. Chen Ping juga memandang Tuan Si dengan bingung, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Segera, aura itu berkumpul menjadi bentuk manusia, secara bertahap berubah menjadi Narota. Ini, semua orang tercengang saat melihat Luota perlahan terbentuk. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang dilakukan Tuan Si. Bahkan Narota pun terlihat bingung dan melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya. Bukankah dia sudah mati dan musnah menjadi abu? Luo Zonzong, Zhuo Tianzeng memandang Luota yang telah bangkit dan berteriak tak percaya. Apa yang terjadi? Luota bertanya pada Zhuo Tianzeng. Dia. Zhuo Tian tersandung untuk waktu yang lama, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yuanshan dan yang lainnya memandang Tuan Si dengan tidak percaya, bertanya-tanya mengapa dia membangkitkan Luota sejak dia membunuhnya. Orang-orang telah musnah menjadi abu, apakah mereka masih dapat dibangkitkan? Tuan Si, apa yang kamu lakukan? Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Kamu sendiri yang harus membunuh musuhmu. Aku hanya memberimu pelajaran. Tuan Si tersenyum ringan. Chen Ping bingung. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa membunuh Narota? Xiao Yuanshan dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak mengerti siapa Tuan Si di belakang Chen Ping. Mengapa kamu masih memiliki kekhasan ini? Ketika Zhuo Tianzeng dan yang lainnya mendengar kata-kata Tuan Si, mereka menghela nafas lega. Kali ini, mereka tidak bisa mati, sayang sekali sumber dayanya. Chen Ping menatap Tuan Si dengan tatapan kosong, tapi tak lama kemudian dia tampak memahami Tuan Si. Kemampuan Tuan Si sepenuhnya memungkinkan dia berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Tapi Tuan Si tidak pernah melakukan ini, hanya membiarkan dirinya berlatih langkah demi langkah. Tuan Si, saya mengerti. Chen Ping mengangguk. Pahami saja. Tuan Si menyentuh bagian atas kepala Chen Ping. Orang bodoh itu, serahkan tas penyimpananmu, kalau tidak aku tidak akan sopan. Chen Ping menoleh untuk melihat Luota yang hidup kembali, menunjuk ke arahnya dengan pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata. Luota ditunjuk oleh Chen Ping, seorang biksu di alam kesengsaraan, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat Tuan Si di sebelah Chen Ping, Luota hanya bisa tanpa daya melemparkan tas penyimpanan ke kaki Chen Ping. Perasaan sekarat sekali sungguh tidak nyaman, dan Luota tidak ingin mencobanya lagi. Tapi saat Luota melemparkan tas penyimpanan itu ke Chen Ping, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan dan kuat datang dari langit menuju semua orang. Nafas ini membuat seluruh dunia menjadi sedikit tidak nyata. Tekanan yang kuat menyebabkan banyak orang terjatuh ke tanah, bahkan ada yang muntah darah di tempat. Bahkan Narota pucat dan mengatupkan giginya. Aura menakutkan ini jauh lebih kuat dibandingkan saat Narota datang. Semua orang melihat nafas yang datang dari kejauhan dengan ngeri. Tidak ada yang tahu kenapa pria kuat lain tiba-tiba muncul.
Orang-orang di dinasti Xiao ini semuanya memiliki wajah jelek. Mereka sangat takut pada orang kuat ini, penguasa di balik aliansi penyegel iblis. Jika itu masalahnya, saya tidak tahu akan seperti apa akhir hari ini. Saat tekanan semakin kuat, sosok lelaki tua perlahan muncul di kehampaan, dengan janggut abu-abu, jubah hijau, dan mata tajam. Siapa yang bertindak sembarangan di wilayah barat? Orang tua itu berbicara perlahan. Penguasa wilayah wilayah barat. Tuan-tuan, Xiao Yuanshan mengenali lelaki tua di depannya dan segera berlutut dan menyembah di tanah. Ketika semua orang di dinasti Xiao melihat ini, mereka juga berteriak dengan keras. Sebagai orang-orang dari wilayah utara, Zhuo Tianzeng dan yang lainnya tidak mengenal penguasa wilayah barat, tetapi ketika mereka mendengar bahwa pihak lain adalah penguasa wilayah barat, mereka semua menundukkan kepala. Tidak peduli yang mana dari 5 penguasa domain yang muncul, mereka adalah naga di antara manusia di dunia surga dan manusia.